Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengkaji kitab Kamaluddinil Islam wa Haqiqatuhu wa Mazayahu. Kesempurnaan agama Islam dan hakikat dinul Islam dan keistimewaannya. Pada malam ini kita akan mengambil sebuah tema. Islam adalah penyebab diciptakannya makhluk ini. Musannif berkata, wa ba'du, dan selanjutnya, fa innal islama, maka sesungguhnya Islam itu, huwa dinullah, ia adalah merupakan agama Allah, alladzi khuliqa, alladzi khalaqa khalqahu, yang telah menciptakan makhluknya, li ajlihi, karenanya, yakni karena dinul Islam. Wabihi, dan dengan dinul Islam atau disebabkan dinul Islam, arsala rusulahu, ia Allah mengutus para rasulnya. Wabihi, dan dikarenakan dinul Islam, anzala kutubahu, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Dari sini kita akan berhenti untuk mempelajari beberapa kalimat ini. Ketahuilah para jamaah bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, alam semesta ini adalah untuk keislaman, untuk menunjukkan kebenaran Islam, yaitu al-inqiyadu lillah, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Karena al-Islam itu maknanya adalah al-inqiyad wal istislam. Al-inqiyadu artinya ketundukan dan kepatuhan. Demikian juga makna daripada al-istislam, yakni ketundukan dan kepatuhan. Ini Allah menunjukkan jati dirinya, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan Rabbul Alamin, penguasa tunggal al-alamin, pemilik tunggal al-alamin, sekaligus yang menciptakan dari tidak ada menuju ada. Tujuan spesialnya, spesifiknya Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk al-Islam, untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, Tuhan segala sesuatu, Tuhan alam semesta, baik
yang bernyawa, benda-benda padat maupun makhluk yang bernyawa. Jadi dengan al-Islam itulah Allah menunjukkan ketuhanannya, yakni ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Khalqan wa dinan, baik secara penciptaan dan secara agama. Karena itu sebagian ulama salaf membagi al-Islam itu kepada dua bagian. Al-Islam al-kauni, yaitu Islam secara alami, dan al-Islam asy-syar'i, Islam secara syariat. Islam al-kauni, Islam secara alami, artinya bahwasanya alam semesta ini seluruhnya, mulai dari arasy, bumi dan langit serta seisinya, semua diciptakan oleh Allah serba istislam lillah. Serba apa kata Allah, tunduk patuh apa kata Allah. Semua diciptakan secara alamiah seperti itu. Ada yang diciptakan oleh Allah seperti para malaikat yang alamnya seperti itu, tanpa nafsu, hanya ada akal tanpa nafsu. Dan Allah ciptakan malaikat untuk taat penuh pada Allah. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai apa yang diperintahkan, dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Allah ciptakan, di antara ciptakannya manusia, yang di situ ada akal dan hawa nafsu, sehingga manusia hidupnya beda dengan malaikat. Malaikat semuanya taat 100%, sedangkan manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada al-muti, ada al-asi, yang taat dan yang durhaka. Ada Allah ciptakan binatang-binatang, baik yang ada di lautan maupun di daratan. Ada makhluk jin yang juga ada akal dan hawa nafsu seperti manusia. Semua itu para jamaah masuk kepada penciptaan secara alamiah, yaitu istislam lillah, tunduk patuh apa kata Allah. Apa di antara hikmah semuanya diciptakan secara istislam? Penciptaan secara istislam itu artinya para jamaah, segala sesuatunya dari Allah dan dipelihara oleh Allah sesuai dengan yang dikehendakinya, dan kembalinya pun kepada Allah. Inilah penciptaan secara istislam. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa menolak. Yang sudah dijadikan laki-laki, laki-laki. Yang dijadikan wanita, wanita. Ada laki-laki kepingin jadi perempuan, tetap saja laki-laki. Secara hukumnya tetap laki-laki. Hukum syariatnya tetap laki-laki. Sampai di alam kubur tetap laki-laki perlakuannya. Sampai di akhirat nanti tetap laki-laki perlakuannya. Nah seperti itu. Ini secara alamiah. Secara kauniyah, alam semesta ini sudah tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari al-Islam, yaitu tunduk patuh apa kata Allah. Tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada yang bisa menjadikan dirinya hidup selama-lamanya, tidak bisa. Sebagaimana tidak ada seorang makhluk pun yang bisa membunuh dirinya, tidak ada.
Betul, tidak ada. Kenapa? Karena mati ada di tangan Allah, waktunya ada di tangan Allah. Loh Ustaz, yang bunuh-bunuh diri itu, ya kalau kemudian mati itu memang sudah waktunya. Cuma salahnya dia mati ternyata menyalahi aturan. Tapi itu takdirnya sudah. Bukankah banyak orang kepingin mati tapi nggak mati? Minum baygon sampai habis 1 gelas ternyata nggak mati. Ada nggak kira-kira? Melompat dari ketinggian ternyata nggak mati. Loh kenapa nggak mati? Iya jatuh ke tong sampah ternyata. Wah sik durung. Ya itu. Kasus kemarin misalnya. Yang kena COVID apa itu? COVID Veronica. Ya. COVID apa? Apa para jamaah? Coroneka. Ya. Bukankah ada yang mati, ada yang tidak mati? Subhanallah. Sampai saya punya teman itu para jamaah, dia sudah nggak ada harapan hidup sudah. Saking beratnya sudah. Ya, sudah tidak bisa diharapkan. Masih hidup kok. Ada yang baru kena batuk-batuk aja sudah mati ada. Nah di sini para jamaah, itu yang saya katakan tadi, sampai mati pun, mematikan diri pun tidak bisa. Karena semuanya serba di tangan Allah Subhanahu wa taala. Matinya seperti apa sudah ada takdirnya. Subhanallah para jamaah. Saya suka berbicara masalah ini para jamaah, bahkan selama ngaji di sini pun seputar keislaman. Supaya kita bisa menikmati Islam kita. Memahami di sini Islam itu. Ya. Ini secara kauniyah, secara alamiah. Semua alam semesta ini diciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Istislam lillah, tunduk kepada Allah. Arash dijadikan sebagai Arsyur Rahman. Bumi dan langit, ya, langit diciptakan sebagai atap. Bumi diciptakan sebagai hamparan dan begitu seterusnya. Langit dari timur ke barat sampai nanti Allah ciptakan dari barat ke tengah-tengah kembali lagi ke barat. Seperti itu. Semuanya kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah. Tidak ada yang melawan dalam masalah ini. Nah, kemudian para jamaah, Allah menunjukkan ketuhanannya bahwa dirinya adalah Tuhan segala sesuatu. Allah juga menciptakan syariat, aturan supaya makhluk ini, supaya alam semesta ini penyembahannya menuju kepada satu Tuhan. Penyembahannya kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ciptakan asy-syariah al-islamiyah. Nah, syariat inilah disebut al-Islam asy-syar'i. Kalau tadi al-Islam al-kauni, ketundukan, kepatuhan secara alami. Kemudian al-Islam asy-syar'i artinya ketundukan, kepatuhan secara syariat. Mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka mengatur keimanan makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanannya sejalan dengan apa yang dikehendaki olehnya. Karena disinilah para jamaah, syariat itu tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh ada perubahan syariat, tidak boleh ada penambahan syariat. Syariat ini harus dijalankan apa adanya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan sesuai yang Rasul ajarkan kepada kita bagaimana pelaksanaannya. Hanya itu. Dan tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Dalam urusan syariat tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Laksanakan seadanya sesuai dengan kemampuan. Yang tidak mampu, ya tentu kita tidak laksanakan karena di luar kemampuan. Apalagi kapasitas ilmu kita berbeda di antara kita. Ada yang paham, ada yang kurang paham. Nah, seperti itu. Makanya Allah menyuruh kepada kita apa? Fattaqullaha mastata'tum.
Bertakwalah kalian semuanya semampu kalian. Ya semampu kita. Dalam hadis dikatakan, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintahkan sesuatu kepada kalian, laksanakan perintah itu semampu kalian. Nah, di sini. Tapi intinya, ingat, syariat ini sudah, kalau boleh saya katakan, saya selalu membahasakan begitu, walaupun mungkin ustadz-ustadz lain juga tidak membahasakan seperti itu, tapi insya Allah tidak salah. Kalau saya katakan para jamaah, syariat ini sudah paketan dari Allah. Paket dari Allah sudah. Dari Allah kepada Rasulnya, dari Rasulnya kepada umatnya. Itu sudah paketan sudah. Sudah nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Tinggal laksanakan sebisa-bisanya. Nah, di situ. Nah, di sini hikmahnya luar biasa para jemaah. Kenapa syariat itu dibikin seperti itu? Supaya ketauhidan makhluk ini terjaga. Supaya ketauhidan makhluk ini dalam menyembah Tuhannya sesuai dengan paket yang diturunkan. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Cara sholatnya seperti ini. Cara berdoanya seperti ini. Cara puasanya seperti ini. Kemudian petunjuk pelaksanaan iman sudah ditunjukkan. Rukun imannya ini. Sudah ditunjukkan. Ya, ini hikmahnya luar biasa. Kalau kita faham para jamaah, maka kita akan takut berbuat kebid'ahan. Nah, dari sinilah kemudian makhluk ini dalam menyembah kepada Allah akan terarah, selamat dari penyimpangan. Ketika kapan? Ketika kita sembah Allah itu sesuai dengan syariat yang disyariatkan. Ya, kalau saya pakai tadi sesuai dengan paketan yang sudah diturunkan. Nah, itu insya Allah nggak apa-apa itu ya. Karena memang seperti itu. Sudah disempurnakan kok. Ya, sudah Allah umumkan kesempurnaannya. Ya, ketika kita taat dalam hal ini, maka kita akan merasakan, kita akan menjalankan agama yang sesungguhnya, keislaman yang sesungguhnya, yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Innad dina indallahil Islam." Dalam surat apa, ayat berapa? Surah Ali Imran ayat 19. Dilihat oleh para qori'nya. Pada surah Ali Imran ayat 19 Allah nyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam." Al-ayah, saya singkat aja ya. Sudah ketemu tapi ya. Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti hanyalah Islam. Allah tidak menciptakan agama apapun selain agama Islam. Soal syariatnya berbeda-beda memang benar. Karena memang tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat berbeda-beda itu apa? Liyabluwakum fima atakum. Coba dilihat pada ayat berikut ini. Allah jadikan syariatnya Nabi Nuh mungkin berbeda dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim mungkin juga berbeda dengan syariatnya Nabi Musa. Tapi sama-sama Islam. Kenapa sama-sama Islam? Karena semuanya sama-sama dari Allah, sama-sama menuju kepada Allah, dan sesuai dengan yang diperintahkan kepada para nabi tersebut. Al-Maidah 48. Al-Maidah 48. Silakan dilihat. Ayatnya panjang sekali. Saya ambil di tengah-tengah ya. Di sini Allah menyatakan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Yang artinya
bagi tiap-tiap kalian kami jadikan syariatnya dan manhajnya, sistem beragamanya. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, laja'alakum ummatan wahidatan, niscaya ia menjadikan kalian satu umat saja. Satu umat artinya satu syariat. Mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, sholatnya cuma 5 waktu. Puasanya 1 bulan di bulan Ramadan. Satu syariat, bisa. Karena Allah itu kalau menghendaki sesuatu apa? Kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Maha kun fayakun. Allah ciptakan langsung. Nah, sekiranya semua mulai dari Nabi Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat, satu umat saja, Allah bisa. Tapi Allah uji kita dengan berbagai macam syariat. Satu agama beda-beda syariat. Satu agama itu artinya satu Islam. Karena tujuannya istislam lillah, tunduk patuh kepada Allah. Tapi beda caranya. Cara sholatnya, cara puasanya, waktunya juga beda. Apa tujuan Allah ternyata di sini para jamaah? Memang Allah jadikan umat ini serba berlomba-lomba. Allah perlombakan agamanya. Agama ini diperlombakan oleh Allah. Diperlombakan kepada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di akhirat, siapa yang paling tinggi surganya? Siapa yang paling cepat kepadanya? Ini perlombaan. Jadi agama ini adalah perlombaan. Lihat, apa tujuan Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda syariatnya walaupun satu agama? Pada surah Al-Maidah 48, walakin liyabluwakum fima atakum. Di sini rahasianya para jamaah. Akan tetapi untuk menguji kalian terhadap apa-apa yang didatangkan kepada kalian. Apa? Syariat ini. Apakah umatnya Nabi Nuh mampu? Apakah kelar menjalankan syariat ini? Kemudian datangkan umat berikutnya, umatnya Nabi Ibrahim. Apakah kelar menjalankan syariat ini? Kemudian Allah datangkan umatnya Nabi Musa. Apakah kelar mereka menjalankan syariat ini? Dan begitu seterusnya sampai kepada umat yang terakhir. Karena nanti di surga Allah, di akhirat, siapa yang paling tinggi? Kita nanti akan tahu para jamaah, Allah pasti akan umumkan itu. Si fulan dari golongan Nabi Ibrahim, si fulan dari golongan Nabi Musa dapat ranking 1. Dari golongan umat Nabi Isa yang ranking 1 si fulan. Yang 10 besar si fulan. Dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranking 1 sampai 3-nya ini, 10 besarnya ini nanti akan ditunjukkan itu siapa yang paling tinggi. Ya, siapa yang paling kuat itu akan ditunjukkan para jamaah. Wallahi para jamaah, kita pun nanti juga begitu. ya juga kita ini sama. Wah, subhanallah para jamaah. Karena itu kita harus apa? Ikuti apa kata Allah di ayat ini. Oh, enggak ada anunya ya. Saya biasanya pakai proyektor Mas Soga. Coba lihat di proyektor begitu. Coba lihat di ayat masing-masing ya. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Di sini para jamaah. Apa kita berhak nanti mendapatkan ranking 1, 2, 3? Ya tentu dari umat ini. Dari generasi ini para jamaah. Karena generasi kita beda-beda. Generasi Abu Bakar Siddiq. Generasi Imam Ahmad. Generasi Imam Bukhari. Beda. Sekarang generasi siapa? Di generasi kita. Generasi kita. Islam yang ada sekarang di pundak siapa? Di pundak Abu Bakar? Tidak. Sudah selesai Abu Bakar. Di pundak Imam Syafi'i sudah selesai beliau. Di pundak Imam Ahmad sudah selesai. Sekarang di pundak siapa?
Islam yang sekarang ini, loh, gak ada yang nyaut. Di pundak kita para jamaah. Lah sekarang Islam yang sekarang ini di pundak kita, tanggung jawab kita. Yang kita takuti para jamaah, kalau nanti Islam yang sekarang ini di tahun berapa ini? Ya kalau Masehinya 2000 1443 ya. Kalau Masehinya 2022. Islam yang sekarang ini yang kita takuti nanti kita dipanggil. Gimana kamu dengan Islam kalian? Di mana Islam kalian dihina, banyak orang kalian diam. Di mana kalian ketika kalian berpecah belah? Ketika Quran dihina, ketika nabimu dihina, di mana kalian? Ini yang kita takuti. Kenapa kalian, generasi kalian berpecah belah? Kenapa tidak ada upaya untuk bersatu? Ini yang kita takuti para jamaah. Kenapa di generasi kalian kok penuh dengan kebid'ahan, yang sunnah dimatikan? Kenapa? Ini yang kita takuti para jamaah. Terus jenengan Ustadz, masa tugas saya Ustadz? mungkin begitu. Iya, saya bilang generasi. Ya, apa kita juga akan dituntut oleh Allah? Bisa para jamaah. Secara individu bisa. Kamu punya ilmu. Kamu punya ilmu, punya pengetahuan. Kenapa kamu diam? Ini yang kita takuti. Yang kita takuti di situ. Terus secara individu, gimana? Secara individu yang pasti kita harus berusaha. Berusaha memahami agama ini dengan benar, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya setelah itu sebisa-bisa kita mengamalkan sendiri dan mengamalkan dengan keluarga. Ya kalau ada kesempatan, ada kekuatan ya berdakwah silakan. Kan di antara kita ada kekuatan yang berbeda-beda. Yang jadi Pak Lurah, ono nggak sih jadi Pak Lurah? Halo? Yang jadi Pak Lurah ada. Jenengan misalnya ditunjuk jadi Pak Lurah, apa itu bukan kekuatan? Wah kalau jadi Pak Lurah para kesempatan itu. Ya pertemuan-pertemuan PKK, pertemuan-pertemuan Karang Taruna, sudah masukin itu dakwah itu. Atiullah wa atiur Rasul. Silakan kalian bermain tapi jangan lupa sholat 5 waktunya. Silakan ini yang olahraga, silakan tapi jangan lupa nih. Ibu-ibu PKK, silakan bikin roti bolong tengahi. Tapi ojo lali sholat. Itu loh. Jangan begitu jadi lurah malah gak tahu ngaji. Jadi Pak RT, ada kekuatan para jamaah. Di kampung itu, di kampung sekarang di mana-mana itu. Antara Pak Kiai dengan Pak RT untuk melarang anak-anak jangan minum di pinggir jalan, lebih kuat mana sekarang loh? Lebih kuat Pak RT para jamaah. Pak Yai malah kadang gak ditakuti. Tapi kalau Pak RT yang ngomong, Mas, saya RT di sini. Tolong jangan minum di sini. Dia akan lari tuh. Iya Pak RT, iya Pak RT. Wah, makanya kalau bisa berlomba-lomba kalau ada pilihan RT, ikut nyalon. Ada nggak yang jadi Pak RT? Hah? Oh silahkan, silahkan. Ya RT-nya Salafiyun. Alhamdulillah, bojone cadaran. Alhamdulillah. Sejak dipegang Pak RT yang Salafi ini, kampung ini jadi aman, berakhlak, subur, alhamdulillah. Besok dipilih lagi. Lah ke depan kalau ada pilihan lurah coba naik lah itu. Masya Allah ya. Kalau punya kekuatan para jamaah, dakwah itu insya Allah lebih dominan ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini para jamaah, Islam sekarang ini ditanggung jawab kita. Per individu kita, iya, wong kita ini juga punya tanggung jawab, paling tidak jangan sampai diam, itu aja. Ikut-ikut menghidupkan. Kalaupun tidak bisa sama sekali, Ustadz saya itu ceramah itu nggak bisa Ustadz. Ngajak-ngajak orang juga malu itu, takut itu. Terus gimana? Paling tidak tegakkan. Menegakkan sendirian, tunjukkan bahwa inilah Islam. Nah seperti itu. Wallahi para jamaah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Surat apa ayat berapa? Al-Maidah ayat 48. Kembali kepada kitab yang kita baca tadi bahwasanya Allah menciptakan Islam ini adalah penyebab Allah menciptakan makhluk ini.
Jadi makhluk ini diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya untuk Islam. Untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan untuk menunjukkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah. Itulah tujuan Allah ciptakan makhluk ini, disebabkan karena Islam. Sampai-sampai Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Mengutus para rasul supaya para rasul menyampaikan hajat Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan agar para rasul itu menjadi al-qudwah al-hasanah. Ikutan terbaik dan menjadi tolak ukur agar manusia itu ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam yang ada apa? Atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa man yuti'illaha faqad ata Allah. Siapa yang wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Supaya ini terjadi. Kenapa diutusnya seorang Rasul? Agar ketaatan manusia ini benar. Makanya kita diperintah untuk atiur Rasul, taat kepada Rasul. Supaya apa? Supaya atiullahnya benar. Karena ketika kita ada atiur Rasul, maka yang akan terjadi pada kita apa? Ada upaya untuk membenarkan akidah kita, keimanan kita, ibadah kita, akhlak kita, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah seperti itu keimanannya. Rasulullah seperti itu cara ibadahnya, dan begitu seterusnya. Atiullah wa atiur Rasul. Bahkan sampai Allah katakan, yang tidak ada atiullah, yang tidak ada atiur Rasul, maka amalnya rusak. Lihat surah Muhammad, surah ke-47 ayat 33 yang sudah dapat dibaca maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wala tubtilu a'malakum. Artinya, Masya Allah, lihat ya para jemaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taati Allah, wa atiur rasul, taati Rasul, wala tubtilu a'malakum, jangan kalian rusak amal-amal kalian. Pada ayat ini para jamaah, Allah katakan bahwasanya barang siapa menjalankan agama ini tidak mengandung atiullah, tidak mengandung atiur Rasul, maka amalnya rusak, batal. Makanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat itu di neraka. Ini artinya, karena ketika sudah tidak atiur Rasul, mana mungkin atiullah akan dapat. Ketika atiur Rasulnya sudah tidak ada, sudah rusak, maka atiullah tidak mungkin terjadi. Atiullahnya tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin? Atiur Rasul ini sebagai pintu untuk memastikan atiullah kita benar. Ketika atiur Rasulnya sudah salah, bagaimana bisa mencapai atiullah? Bagaimana kita tidak atiur Rasul? Lah contohnya Kaono itu dilakoni. Dilakoni, kalau ditanya, kamu dasarnya apa? Gitu aja kok tanya dasar. Subhanallah. Lo kamu ngelakoni ritual seperti itu, apa dalilnya? Lo yang penting kan rame. Lo dalilnya yang penting rame. Nah ini. Di dalam Islam gak ada dalil yang penting rame, itu gak ada. Ada lagi
Pak, kenapa ritual seperti itu dilaksanakan? Lu kiai-kiai yang ada di sini semuanya begitu kok. Lah kok kiai-kiai? Lah ini. Padahal lah kalau kiainya benar para jamaah, benar-benar kiainya alim bil kitabi was sunnah, benar-benar dia mendakwahkan kepada manusia agar kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka kiai siapa dia? Halo? Kiai siapa? Kiaiku. Kiai siapa? Halo? Kiaiku. Iya. Dia ngajak kepada Quran dan Sunnah siang malam. Bapak-bapak, selamatkan diri kalian dari kesyirikan. Selamatkan dari kebid'ahan. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai siapa? Kiaiku. Tegas itu, harus. Wah, ada enggak di Mojokerto ini? Kalau ada para jamaah, sowan para jamaah, minta didoakan. Ikuti kajiannya. Nah ini para jamaah. Atiullaha wa atiur rasul. Sampai-sampai Allah jadikan ketaatan kepada Rasul itu benar-benar ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah benar-benar taat kepada apa yang diajarkan Rasulullah, gak nambahi, gak ngurangi, sudah pasti dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu karena perintah Allah. Makanya barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah. Lihat ayat berikut ini. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Masya Allah, kelebihan huruf yang nggak keluar. Baik. Faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan barang siapa yang taat kepada Allah kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. An-Nisa ayat 80. Silakan dilihat segera. Surah keempat ayat 80. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, Masya Allah, silakan. Allah katakan man yuti'ir rasulah. Barang siapa yang taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul arti jalani agama ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi. Faqad ata Allah, maka ia telah taat kepada Allah. Pada yang pertama, Allah menggunakan huruf menggunakan fi'il mudhari' yang artinya sedang, akan dan sedang. Berarti yang dimaksud barang siapa yang taat kepada Rasul secara terus menerus, tidak nambah, tidak mengurangi, tidak menyimpang dari aturannya, faqad ata Allah, maka dia telah benar-benar taat kepada Allah. Pada yang Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau yang menunjukkan kepastian. Kepastian sudah. Siapa yang terus jalani agama ini terus di atas atiur Rasul, gak nambah, gak ngurangi, maka ia pasti. Nah di situ para jamaah. Makanya di sini pakai kok beda. Yang satunya pakai fi'il mudhari', kata kerja akan, sedang. Yang satunya pakai fi'il madhi yang artinya telah lampau. Wah, ini para jamaah. Siapa yang taat kepada Rasul dan terus taat kepadanya, maka dia benar-benar telah taat kepada Allah.
Waman tawalla, dan barang siapa berpaling, sudah ada sunnah Rasulnya, masih cari sunnah-sunnah yang lain yang bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Allah? Fama arsalnaka, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad alaihim, atas mereka yang berpaling itu, hafizan, sebagai pemelihara. Ayat yang terakhir ini berbahaya para jamaah. Berbahaya. Barang siapa mengaku Islam tapi pelaksanaan keislamannya tawalla, berpaling dari yang disunnahkan. Gak ada yang namanya mauludan sepanjang Nabi hidup. Gak pernah Nabi mengadakan mauludnya, misalnya mauludnya Nabi Isa misalnya. Kalau mauludnya Abdul Muthalib kan mati dalam keadaan kafir. Mauludnya Abdul Muthalib kan masih belum ada Islam. Oh mauludnya bapaknya, oh kan bapaknya kan masih belum ada Islam. Ya misalnya mauludnya siapa? Mauludnya Nabi Ismail misalnya, ya kan? Pernah nggak Nabi Muhammad mengadakan mauludan Nabi Ismail alaihissalam, penceramah dari Sidoarjo, Mojokerto. Masya Allah para jamaah. Di zaman Nabi nggak ada yang namanya mauludan. Di zaman Nabi nggak ada namanya selamatan tumpengan orang mati. Terus sekarang ngaku Islam ngadakan tumpengan. Berarti telah tawalla. Tawalla itu berpaling. Tawalla. Di zaman Nabi nggak ada yang namanya maulud Nabi, itu nggak ada. Terus sekarang ngadakan maulud Nabi itu tawalla. Berpaling sudah. Berpaling dari ajaran. Berpaling dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akibatnya para jamaah? Allah katakan barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutus engkau Muhammad sebagai pemelihara atas mereka. Berarti orang-orang yang berpaling itu lepas dari pemeliharaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dari sunnahnya, lepas dari jalan siratal mustaqimnya. Makanya kalau sudah demikian Nabi tidak tanggung-tanggung. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap sesat di neraka. Artinya, lo kenapa kok di neraka Ustadz? Wong mereka tuh sergap selawatan. Lah di sini. Lo kenapa Ustadz kok mereka dikatakan di neraka? Wong sergap la ilaha illallahan. Lo kenapa kok disebut neraka? Permasalahannya bukan karena sregep baca la ilaha illallah, bukan sregep selawatannya, tapi tawallanya tadi loh, menyimpang dari garis yang disunnahkan. Itulah yang menyebabkan finnar itu di situ para jamaah. Sebenarnya semua ini adalah peringatan bagi kita kaum muslimin, hendaknya hati-hati membawa diri dalam menjalankan agama ini. Karena agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah adzan? Silakan diadzani dulu. Monggo. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pada surah An-Nisa ayat 80 tadi, di mana Allah menyatakan man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka ia benar-benar telah taat kepada Allah. Ini memang sungguh luar biasa para jamaah. Kenapa ketaatan kepada Rasul adalah merupakan ketaatan kepada Allah? Disinilah yang perlu kita pahami. Karena ketika kita mentaati Rasul, sementara Rasul itu mengajarkan sesuatu yang kepada kita yang kita taati itu adalah karena Rasul juga taat kepada Allah. Rasul mengajarkan kepada kita sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak menambah dari pesan-pesan Allah kepadanya, tidak mengurangi. Maka otomatis Rasul sebagai wakil Allah di muka bumi. Sebagai wakil yang Allah wakilkan syariat itu kepadanya. Allah serahkan syariat itu kepadanya dan Allah rela kalau Rasul itulah yang mengajarkan kepada kita.
Nah ini para jamaah logikanya, kenapa sih taat kepada Rasul kok sama dengan taat kepada Allah? Karena disitulah kenyataannya. Ketika kita sudah taat kepada Rasul, berarti ketaatan kita kepada Rasul yang kita laksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Makanya ketika kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan kita benar-benar menjalankan atiur Rasul, jalani agama sesuai dengan sunnah yang telah disunnahkan, maka Allah ridhoi kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah meridhoi kita, dan Allah suka kalau surga itu diserahkan kepada kita. Ini artinya para jamaah, ketika kita benar-benar atiur Rasul. Dan bukan hanya itu para jamaah. Tadi sudah saya giring mulai awal, sejak penciptaan. Sejak awal penciptaan, maka alam semesta ini sudah tercipta secara Islam. Semuanya tunduk kepada Allah, bermuara kepada Allah, bersatu kepada Allah. Maka dalam urusan agama pun juga demikian. Benar-benar Islam lillah, tunduk kepada Allah. Tidak nambah dari agama Allah, tidak menguranginya. Dengan demikian, maka jalan kita benar. Akan menuju kepada Allah dalam keadaan mentauhidkan, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian barang siapa yang menjalani Islam ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad atau Allah, maka ia benar-benar telah taat kepada Allah. Tapi ancamannya, wa man tawalla, barang siapa berpaling di sini artinya ngelakoni agama Islam, ngejalanin agama Islam tidak sesuai dengan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyimpang dari sunnah Rasul itu artinya tawalla, menyimpang. Maka apa kata Allah? Fama arsalnaka alaihim hafidho. Maka kami tidak mengutus engkau Muhammad atas mereka sebagai pemelihara. Berarti barang siapa menyimpang dari garis yang telah disunnahkan, berarti dia telah lepas dari pemeliharaan. Sudah lepas dari sunnah yang telah disunnahkan. Dan Nabi suatu ketika para jamaah membuat garis lurus yang ada di hadapannya, sambil mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia, kata Nabi. Ini perintahin, ikuti jalan yang lurus ini. Lalu kemudian Nabi membuat jalan-jalan yang ada di kanan dan kiri. Banyak, membuat garis-garis kanan dan kiri. Sambil mengatakan, wa hadhihi subulun, inilah jalan-jalan. Nabi mengatakan, laisa minha sabilun, tidak ada dari jalan-jalan ini satu jalan pun, illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, melainkan pada jalan ini ada setan yang bertengger, yang mengajak-ajak kepadanya. Setiap jalan ada setannya. Setannya kira-kira orangnya, setan manusianya pinter atau enggak pinter kira-kira? Pinter para jemaah. Bahkan terkadang hafizul Quran, bahkan terkadang ahli hadis, tapi ngajak-ngajak kepada golongannya masing-masing. Tiap-tiap organisasi, tiap-tiap golongan di situ ada jurkam-jurkamnya, ada para ulamanya yang ajak-ajak kepada golongannya. Ini visi dan misi kami, ikuti kami. Kata satunya, ini kiai-kiai kami. Kata satunya, ini ustadz-ustadz kami. Kata satunya, ini masjid-masjid kami. Kata satunya, ini kampus-kampus kami. Seperti itu para jamaah. Bangga. Para jurkam-jurkamnya ini orang-orang pinter-pinter, orang-orang pondokan, orang-orang universitas yang tinggi-tinggi para jamaah. Padahal profesor doktor, jadi kiainya, jadi pendainya. Tapi tiap malam, tiap siang dan malam ngajak-ngajak untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Itu sudah terjadi atau belum? Sudah, runyam sudah.
Bahkan untuk mengembalikannya, wah ini sulit rasanya. Gimana caranya ya untuk mengembalikan lagi itu ya. Masya Allah para jamaah ya. Nah ini sudah terjadi. Sudah terjadi di mana masing-masing penyeru, setan-setannya sudah menyeru kepada semua umat, kepada kelompoknya masing-masing. Saat seperti itu Nabi mengarahkan tangannya yang mulia ke garis lurus yang ada di hadapannya, sambil menyatakan wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti dia, wala tattabi'us subula, dan jangan ikuti subul ini, jalan-jalan ini, fatafarraqu bikum an sabili, maka akan menjadikan sebab terpecah kalian dari jalan yang lurus ini. Inilah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita kembali kepada yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai apa? Untuk mencapai atiullah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah, sampai di sini apa yang kita sampaikan kajian malam ini tentang hakikat dinil Islam. Semoga kita lebih memperdalam keislaman kita dan lebih menikmati keislaman kita, sehingga ada semangat untuk menjalankannya secara istiqomah, dan semoga nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diterima pengamalan agama kita, dan semoga kita dikumpulkan di surganya, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.